Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talk Show Bisik Bincang Asik Lab Komjur Visip Unip. Program talk show yang menghadirkan cerita inspirasi dan pengalaman menarik dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Faiza Fiaan Andaya yang akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan. Hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sangat hebat dan sangat berprestasi dari Visip nih. Tentunya mungkin teman-teman udah nggak asing lagi dengan teman-teman aku yang di sebelah ini. Nah, sebelumnya terima kasih udah mau hadir di talk show kita. Boleh dulu perkenalkan diri kepada penonton kita. Boleh mungkin dimulai dari Ayu dulu. Oke, terima kasih Mbak. Halo Sobat Asik, perkenalkan aku Ayu Diamat Nice, mahasiswa Universitas Bengkulu, tentunya dari program Ilmu Komunikasi. Dan saat ini hadir di sini sebagai Duta Genre Provinsi Bengkulu tahun 2024. Boleh selanjutnya. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Halo Sobat Asik, salam kenal, saya Aisyah Rahmadani. Saat ini adalah mahasiswi dari Universitas Bengkulu, tentunya dalam program studi jurnalistik dan saat ini semester 5. Dan di sini diundang sebagai narasumber, sebagai Putri Kampus Provinsi Bengkulu tahun 2025. Terima kasih. Wah, keren banget kan narasumber kita pada kali ini. Nah, untuk pertama-tama nih, aku mau tanya, apa sih yang mendorong kalian untuk ikut ajang Duta dan Putra-Putri Kampus ini? Mungkin juga teman-teman Sobat Asik mau tahu nih. Boleh dijelaskan dulu dari Ayu mungkin? Oke, boleh. Jadi kalau untuk hal yang mendorong itu tentunya motivasinya adalah keinginan untuk mengembangkan diri, Mbak. Jadi apalagi kita generasi muda itu kan pasti bekal di masa depan nanti adalah dari segi prestasi, terus pengalaman-pengalaman kita. Maka dari itu saat awal masuk kuliah itu sudah menekatkan diri kalau selama berkuliah nanti harus perbanyak pengalaman, perbanyak prestasi. Maka dari itu salah satu hal yang mendorong Ayu untuk terjun ke dalam pigeon-pigeon, terus event kedutaan. Salah satunya adalah Duta Genre ini. Harus mencoba banyak hal gitu ya, nggak mau jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah, kalau Aisyah sendiri bagaimana? Oke, kalau Aisyah sih sebenarnya berangkat dari pendidikan ya Mbak. Udah dari SMA, Aisyah emang interest di bidang pendidikan dan alhamdulillah SMA itu dinobatkan sebagai Duta SMA Nasional delegasi dari Provinsi Bengkulu. Wow. Iya, lalu masuklah di perkuliahan. Pada saat perkuliahan itu Aisyah berangkat lagi untuk mengadvokasikan bagaimana pendidikan yang ada di Provinsi Bengkulu dan alhamdulillah delegasi dari Provinsi Bengkulu untuk nasional. Langsung ke MPR RI pada saat itu. Wow. Iya, dan alhamdulillahnya karena interest itu terus berjalan ya Aisyah pulang ke Bengkulu dan mencari wadah yang tepat untuk bisa mengembangkan pendidikan yang baik dari segi dimanapun itu dan kapanpun Aisyah berada juga, dan nemu nih Mbak Putra-Putri Kampus emang yang temanya, minatnya dan semua yang ada itu mengenai pendidikan. Jadi emang dari sini motivasi Aisyah emang interest di bidang pendidikan dan terus maunya, karena pendidikan itu adalah landasan dari setiap hal yang ingin kita lanjutkan nantinya. Seperti itu Mbak menurut Wow, Aisyah. udah sampai ke MPR ya, jauh. Betul, gitu. iya. Nah, kalau proses seleksinya itu kira-kira seberapa panjang sih kalian ngelewatin prosesnya dari mencoba banyak hal gitu sampai ke titik sekarang gitu. Boleh diceritakan juga dari Aisyah dulu mungkin. Oke. Kalau Aisyah di Putra-Putri Kampus yang akan diceritakan ini Mbak itu banyak seleksinya. Karena kan dari ribuan orang yang mendaftar seprovinsi Bengkulu ini ada rangkaian seleksi. Yang pertama itu emang seleksi awal untuk pemilihan top 30 putra dan putri kampus terbaik seprovinsi Bengkulu. Nah, pada saat pemilihan itu ada tes wawancara, bakat, minat, dan juga ada tes tertulis mengenai pendidikan dan wawasan yang kita tahu. Nah, setelah terpilih ke 30 orang ini, ada 15 putri dan 15 putra, kami ada lagi seleksinya. Nah, seleksi di sana itu juga seleksi bakat. Namun bakatnya ini bercampur antara putra dan putri untuk melihat bagaimana sih kekompakan kami. Itu. Lalu setelah itu yang paling berkesan menurut Aisyah itu ada malam debat. Nah, bedanya pigeon Putra-Putri Kampus dengan pigeon-pigeon lain, kami ada malam debat. Nah, yang dimana malam ini adalah malam untuk mengasah intelektual kami dan mengasah pengetahuan kami terutama di bidang pendidikan. Dan tidak menutup kemungkinan juga itu di semua bidang lainnya. Lalu
di sanalah kami melihat dan juga ada seleksi wawancara. Setelah itu ada deep interview antar kami. Seperti itu sih, Mbak. Kalau di Ayu sendiri bagaimana? Ya kalau di Ayu sendiri prosesnya tentu panjang ya Mbak, nggak tiba-tiba langsung menuju ke duta genre provinsi. Jadi sejak awal memutuskan untuk jadi duta genre itu pertama-tama Ayu masuk dulu ke forum genrenya. Jadi Ayu bergabung di forum genre itu sejak tahun 2020. Wow, Dan udah jadi lama duta juga ya? genre Itu di tahun 2024-nya, maka ada 4 tahun nih proses belajar Ayu untuk jadi seorang duta genre. Di tahun 2020 itu kenal genre generasi berencana itu dari PIKR di sekolah. Di situ didatangkan, di PIKR kami itu dilatih oleh duta genre, maka dari situ tertarik nih untuk jadi seorang duta genre. Nah, di 2 tahun pertama bergabung ke dalam forum genre itu, Ayu belum berani untuk ikut duta genre karena merasa bahwa ilmu atau kemampuan yang Ayu miliki itu belum cukup untuk menjadi seorang duta genre. Karena menjadi seorang duta genre itu mengemban amanat yang sangat besar. Dia merupakan role model yang nantinya akan mengedukasi masyarakat. Karena tentunya lingkup kami ini langsung terjun ke masyarakat, Mbak. Jauh lebih luas ya Masyarakat, jadinya. mulai dari anak-anak sampai dengan orang dewasa, bahkan lansia gitu. Maka kalau hanya sekedar punya ilmunya saja itu belum cukup. Butuh juga skill, public speaking dan sebagainya. Maka dari itu saat benar-benar merasa sudah siap nih jadi duta genre itu di tahun 2023. Rangkaian seleksinya benar-benar panjang, dimulai dari seleksi tahap 1. Jadi seleksi kami itu ada 2 tahap, tahap 1 dan tahap 2. Di seleksi tahap 1 itu kami ada tes tertulis juga, sama mungkin ya di kampus, tes tertulis, deep interview. Terus ada satu yang mungkin beda dari region lain, itu kami ada tes public speaking yaitu KIE. KIE apa itu? Boleh dijelasin juga nggak? KIE itu komunikasi, informasi, dan edukasi. Kalau KIE itu harus kami punya. Jadi bekal public speaking, KIE itu juga salah satu rangkaian tes saat seleksi duta genre seperti itu. Wow, menarik banget ya. Dan juga pasti mereka ada tantangan terbesar yang dihadapin selama proses itu. Nah, kira-kira tantangan terbesar yang kalian hadapin bahkan masih diingat gitu sampai sekarang, saking berhasil kalian melewatinya tuh bangga juga sama diri sendiri gitu. Nah, boleh mungkin dari Ayu terlebih dahulu? Kalau tantangan terbesar karena saat itu dan sampai sekarang juga menjabat sebagai duta genre sebagai mahasiswa, jadi tantangan terbesarnya adalah membagi waktu antara pendidikan dan juga organisasinya. Karena sebetulnya kami di duta genre itu kan hampir setiap minggu, setiap bulan itu kami menyampaikan edukasi ke masyarakat. Kami turun langsung ke lapangan untuk edukasi, baik itu secara offline, secara online, itu kami selalu menyampaikan edukasi. Maka untuk membagi waktu antara pendidikan dan organisasi itu benar-benar challenging gitu. Wow. Lumayan susah juga ya gitu. Bahkan waktu itu di ilmu komunikasi ya, karena Ayu berasal dari program studi ilmu komunikasi. Di program studi Ayu itu ada yang namanya Kompak. Iya. Dan setiap tahun itu dilaksanakan. Pada tahun menjadi maba itu terhalang untuk ikut kegiatan itu, pada pengen banget. Saya dari kecil itu nggak pernah ikut kemah. Wah, jadi sangat tertarik, sayang banget ya. Sangat tertarik untuk ikut kemah. Ternyata nggak bisa karena saat itu pemilihan duta genre kota. Tumburan, Iya. waduh. Terus tahun berikutnya nih udah jadi duta genre provinsi. Berarti saat di Kompak itu perannya sebagai panitia. Nggak juga bisa ikut karena pemilihan duta genre provinsi. Dan tahun ini juga nggak bisa ikut. Aduh, sayang banget. Iya, melanjutin lomba yang lain. Nggak apa-apa buat teman-teman yang ikut Kompak, kalau mau kenalan sama Kak Ayu dia boleh nanti dicari-cari. Nah, kalau Aisyah sendiri apa tantangannya? Sebenarnya kalau tantangan tuh kayaknya sama ya Mbak, setiap mahasiswa juga pasti manajemen waktu. Nah, manajemen waktu itu karena kita mahasiswa dan punya banyak kegiatan juga ya harus manajemen waktu dengan tepat. Seperti contohnya kemarin kami di Putra Putri Kampus itu pada saat 18 dan 17 Agustus ya, kemerdekaan Indonesia, itu punya acara bersama masyarakat yang ada di desa-desa di Kota Bengkulu. Dan kemarin itu tumburan juga ternyata. Tumburan juga, Aisyah ada kegiatan sekolah duta maritim langsung nasional seluruh Indonesia dan delegasi dari Provinsi Bengkulu. Tapi kemarin alhamdulillah juga bisa menyampaikanlah advokasi lagi mengenai kemaritiman di bidang pendidikan. Jadi kayak sama temen-temen tuh ya video call aja lah gimana tuh kegiatannya di Bengkulu. Pusing juga ya gitu. Ya support aja ya dari sini. Iya nggak apa-apa. Jadi kayak ya gimana ya, kayak
kalau bisa tuh dibelah aja nih badan biar bisa kan Belah aku jadi dua biar bisa ikut Iya, gitu semua kan, ya ayo. kedua kegiatan Iya. itu. Nah, boleh ceritain juga nggak pengalaman yang nggak terlupakan selama seleksi? Selain tantangan itu pasti kan ada tahapan-tahapan yang juga bikin happy, bikin kayak "Ih, mau deh ikut sekali lagi gitu misalnya. Boleh nggak diceritain juga? Dari siapa nih mau duluan? Atau Sultan nih apa gimana? Boleh, siapa? Aisyah dulu boleh. Kalau Aisyah sih pengalamannya tuh emang semuanya nggak terlupakan ya Mbak. Tapi ada satu sih yang menurut Aisyah emang ngena banget di hati. Kan setiap ajang, setiap pigeon pasti itu ada persaingan, ya kan ya Yu? Kayak semua orang tuh pasti melihat itu persaingan. Tapi di Putra Putri kampus tuh Mbak bener-bener yang nggak ada persaingan sama sekali. Bukan nggak ada dalam artian itu kayak nggak mau bersaing, tapi emang mereka tuh tahu porsi mereka masing-masing. Kayak Aisyah kan nggak terlalu bisa tuh buat nari kan untuk malam grand final. Jadi kayak ya teman-teman tuh, ayo aku ajarin. Iya, Kekeluargaan dan bener, kekompakannya kekeluargaan itu ya yang banget. menyentuh Iya, banget. bener-bener kayak ya Aisyah ngelihat kan pada dasarnya kan pigeon-pigeon lain tuh kayak ya terserah sih kalau kamu nggak mau. Iya, ya. biasanya Iya, itu kan cuek aja, yang penting aku iya, gitu kan. yang penting, ya menonjolkan lah dirinya masing-masing. Tapi di Putra Putri kampus tuh bener-bener enggak. Jadi kayak Ayah juga ngerasa oh aku bisa interest nih di public speaking kan kayak ada malam debat. Ya udah, ayo aku ajarin. Jadi kayak kami sama-sama punya minat kami masing-masing dan kami membantu teman-teman yang lain. Ternyata di situ tuh adalah salah satu poin penilaian yang Saling rangkul itu iya, ya. saling rangkul itu ya. Ternyata itu emang yang nggak bisa terlupakan sampai di malam debat itu karena malam pertama dan tahun pertama diadakannya debat tuh kami nangis bareng-bareng. Iya, kayak emang terharu kayak oh ternyata sesusah itu ya orang-orang yang bisa berdebat ngomong 7 menit nggak berhenti itu kayak wah di sini ya feel kekeluargaannya gitu sih. Wah, kalau di Ayu sendiri gimana? Sebenarnya kurang lebih sama ya Mbak. Mungkin di setiap pigeon itu kerasa ya ada sisi kekeluargaannya karena kita kan melalui proses karantina ya. Iya, Betul. betul. Pasti kita melalui proses karantina dan benar-benar selama hampir seminggu itu kita bersama terus. Jadi sisi kekeluargaannya tuh benar-benar terasa gitu. Mulai dari canda tawa sampai ke nangis bareng, belajar materi yang sangat-sangat banyak gitu kan. Itu benar-benar menjadi momen yang tak terlupakan. Dan salah satu hal lainnya yaitu adalah di Duta Genre ini kan apalagi tingkat provinsi itu kan berasal dari kabupaten, 9 kabupaten dan 1 kota. Jadi di situ bertemu dengan orang-orang baru, orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda gitu kan, dari kota dan juga kabupaten yang berbeda. Maka di situ juga banyak belajar dari mereka, banyak belajar budaya mereka seperti apa, bahasa mereka itu seperti apa, tentunya beda dengan daerah kita. Iya. Jadi itu benar-benar satu pengalaman baru dan juga momen yang sangat tidak terlupakan. Jadi kenal gitu ya, oh ternyata di Bengkulu ini ada bahasa seperti ini, ada hal seperti ini gitu. Menarik banget ya. Ceritanya kan udah seru banget ini tuh. Padahal kita masih di awal udah seseru ini ya. Nah, tapi jangan kemana-mana. Setelah jeda ini kita akan bahas tentang tanggung jawab dan peran mereka. Jangan lupa terus saksikan di Bisik.
Kembali lagi di Bisik Bincang Asik Lebkomjur Visip Unip. Nah, kalau tadi kita bicara soal perjalanan, sekarang kita bicara soal apa ya kira-kira? Nah, kita bicara soal peran dan peran kalian nih. Jadi kira-kira tuh apa sih peran kalian sebagai duta genre dan putra-putri kampus ya? Nah, boleh dijelaskan juga sama Sobat Asik kira-kira kalian tuh berperan sebagai apa dan itu tuh apa sih gitu. Nah, boleh mungkin dari Aisyah terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Nah, di sini Sobat Asik tuh perlu tahu apa sih peran putra-putri kampus. Nah, peran putra-putri kampus itu adalah sebagai teman sebaya kalau untuk di tingkat kampusnya. Dan juga di sini tuh sebagai fasilitator. Fasilitator sebagai apa? Memfasilitasi teman-teman di mana yang mereka yang nggak mau kuliah. Karena banyak banget kan, Ayu juga tahu ya, banyak banget teman-teman tuh yang nggak mau kuliah dan merasa itu kuliah tuh nggak ada gunanya. Nah, jadi putra-putri kampus itu adalah orang yang dimana bisa memberitahu apa sih manfaatnya kuliah, karena kan kita melihat dunia kuliah itu adalah dunia yang paling bermanfaat ya Mbak. Kita bisa mendapat teman baru, bisa mendapat relasi dan terutama mendapat ilmu. Benar. Iya, kalau di adik-adik itu kita adalah fasilitator juga sebenarnya. Fasilitator untuk memberitahu mereka kalau setelah SD, SMP dan SMA kita mempunyai jenjang perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu adalah hal yang wajib kita tempuh untuk bisa mendalami ilmu. Seperti kemarin kami memiliki proyek Pena. Nah, Pena ini adalah peranan kreativitas anak, di mana kami ke SD 157 Selumah di PTPN 1 Regional 7 yang masuk banget ke dalam, sampai kami tuh nggak bisa bawa kendaraan kami, kayak harus numpang sama mobil-mobil yang ada di dalam PT tersebut gitu. Nah, kayak anak-anak di dalam sana tuh bener-bener punya kreativitas nih, jadi kan kayak sayang untuk tidak dikembangkan. Nah, dalam proyek itu kami bisa melihat mereka punya kreativitas, mereka juga sebenarnya bisa loh mengeksplor diri mereka masing-masing, mereka juga public speakingnya tuh lancar, bagus. Untuk daerah mereka yang sepedalaman itu, mereka juga memiliki akses gitu lah, akses untuk memiliki pendidikan yang lebih layak lagi. Bukan kayak nggak layak tuh bukan, tapi kayak mereka kan di pedalaman yang harus akses internet di sana tuh sangat minim, sangat minim. Susah ya? Iya, susah banget Mbak. Kayak sampai guru-guru di sana pun ingin mengajar ke sana itu harus ikut mobil tadi kalau apabila hujan. Nah, nggak hujan pun juga harus ikut mobil tersebut karena banyak jalan-jalan dari PT tersebut itu nggak bagus gitu. Nah, itu kan adalah PT milik BUMN. Iya. Perjuangan banget ya Iya, berarti betul. sebenarnya, dan sepenting itu pendidikan untuk kita tuh di masa depan gitu ya. Jadi harus dari sekarang diingetin banget sama adik-adik kita yang lain gitu. Nah, kalau Ayu sendiri? Ya, kalau dari peran duta genre ya, peran seorang duta genre, pastinya peran yang paling utama adalah sebagai role model. Kita adalah wajahnya dari BKKBN gitu. Jadi kita juga jadi jembatan antara BKKBN dan juga masyarakat untuk menyampaikan edukasi dan juga informasi yang ada di BKKBN. Contohnya adalah untuk menangani kasus stunting misalnya, apalagi di Indonesia stunting ini lagi marak sekali ya diperbincangkan, bahkan presiden kita pun itu turut berkontribusi dalam penurunan stunting. Nah, gimana dengan anak mudanya? Tentu anak mudanya juga berperan penting, berperan aktif juga dalam penurunan angka stunting ini. Nah, fungsi kami di situ adalah betul kalau Aisyah tadi adalah fasilitator dan edukator sebagai dalam lingkup pendidikan, kalau kami adalah dalam lingkup perencanaan masa depan seperti itu. Mulai dari bagaimana menjaga kesehatan mental remaja itu tetap stabil, bagaimana cara membantu mereka menyusun perencanaan masa depan mereka dari segi pendidikannya, dari segi kesehatannya untuk menjadi seorang ibu bagi yang perempuan nantinya, terus dari segi kesiapannya sebagai ayah untuk yang laki-laki nantinya, itu semua aspek itu kita persiapkan seperti itu. Nah, peran duta genre di sana adalah membimbing, memandu dan juga menjadi fasilitatornya gitu. Bahkan hal kecil sekecil kesehatan mental mereka itu juga kami bantu untuk bimbing, kami pandu untuk supaya kesehatan mental mereka itu terjaga. Karena banyak ya Mbak, sekarang itu kasus kesehatan mental Gen Z remaja itu juga kan. Ya. Aku stres gitu. Iya, seperti itu. Berarti sama-sama mengedepankan masa depan ya untuk kedua narasumber kita ini. Nah, gimana cara kalian membawa nama baik kampus sekaligus menjadi role
role model itu kepada teman-teman kalian gitu, yang satu kampus, satu kelas, atau yang sering ketemu gitu kan. Gimana cara kalian membawanya seperti itu? Boleh dari Ayu dulu? Iya, tentunya adalah memberikan contoh yang baik ya, contoh yang baik, contoh yang positif kepada teman-teman di sekitar. Terus juga kalau untuk kampus, membawa nama baik kampus adalah dengan berperilaku yang bagus di luar kampus gitu kan. Salah satunya adalah dengan mencari prestasi yang banyak, itu kan pastinya membawa nama kampus ya. Tentunya seperti itu sih. Kalau Aisyah? Kalau Aisyah sih kalau untuk jadi role model gitu, terutama di bidang pendidikan tadi, Aisyah alhamdulillah juga aktif di media sosial nih Sobat Asik. Boleh di follow Instagramnya Aisyah di Aisyah Rahmadani. Nanti kita letak di bawah ya teman-teman, jangan lupa di follow ya. Sebenarnya tuh jangkauan media sosial tuh itu adalah jangkauan yang sangat luas. Betul. Gitu. Nah iya, jadi di sana Aisyah juga menuangkan bagaimana sih kegiatannya putra-putri kampus ini, dan juga bisa memberi bagaimana tips dan trik beserta saran yang emang Aisyah lalui juga dari media sosial itu tadi Mbak. Seperti itu sih kalau Aisyah. Dan ya sama kayak Ayu bilang tadi kan ya, kayak kalau ada peluang untuk meraih prestasi ya kenapa enggak. Betul. Seperti itu sih Mbak. Selalu mau mencoba hal baru terus ya Betul, ke depannya. iya. Nah, sebagai pemenang Duta Genre dan Putri Kampus, menurut kalian sendiri sih, selain dari penilaian Dewan Juri, menurut kalian apa sih yang membuat kalian tuh, aku memang pantas untuk berdiri di sini sekarang dengan titel yang aku punya sekarang gitu. Kira-kira boleh dijelasin juga nggak ke Sobat Asik? Boleh dari siapa yo? Boleh dari Ayu dulu. Oke, kalau dari Ayu tentunya proses panjang Ayu sampai bisa menjadi seorang Duta Genre Provinsi Bengkulu tentunya adalah bukan hanya karena semata-mata penilaian Dewan Juri, tapi juga usaha dan juga kerja keras yang sudah Ayu lakukan selama kurang lebih 4 tahun belajar terkait dengan genre, bagaimana itu genre, apa itu BKKBN, seperti itu. Dan juga mungkin terlepas dari usaha dan kerja keras, tentunya ada doa orang tua juga yang menyertai gitu kan. Iya, dan juga mengapa Ayu merasa mungkin saya pantas untuk berada di posisi ini adalah karena saya juga tahu gitu bagaimana proses panjang yang sudah saya lalui, bagaimana proses belajar yang sudah dilalui, seperti itu. Hasil yang benar-benar berhasil gitu ya. Dari Alhamdulillah. proses yang panjang dari 2020 ya Iya. sampai sekarang gitu. Itu perjalanan yang panjang 4 Betul. tahunan ya. Nah, kalau Aisyah sendiri bagaimana? Kalau Aisyah sih Mbak, kayak sampai sekarang tuh nggak nyangka ya bisa jadi winner di Putra-Putri Kampus, karena emang teman-teman yang lain tuh punya masing-masing loh, punya kehebatan mereka masing-masing, dan mereka juga kayak kalau dalam usia dan juga apa yang telah mereka lakukan tuh Aisyah emang jauh di bawah mereka ya Mbak, karena ada yang udah semester 8, pada saat itu ada yang udah semester 6, dan pada saat itu juga Aisyah juga masih semester 4 ya, karena yang udah lalu juga. Tapi Aisyah tuh merasa kayak setiap perjuangan yang kita lakukan itu kan nggak bisa dilihat sama orang lain. Terkadang kita merasa perjuangan kita tuh yang paling kuat, tapi orang lain tuh merasa juga perjuangan mereka tuh yang paling kuat Iya, gitu. bener kan. banget itu. Iya. Kembali lagi tadi mungkin sama yang kayak Ayu bilang juga, doa dan restu orang tua mungkin menjadi hal yang paling utama di balik kerja keras kita dan gimana keseriusan kita. Karena jujur Aisyah pada saat pemilihan Putra-Putri Kampus itu nggak merasa sama sekali bahwa Aisyah itu paling hebat. Tapi Aisyah menjalankan setiap apapun kegiatannya itu dengan sepenuh hati dan sekonsisten mungkin agar bisa sama-sama lah menuju yang kesuksesan yang kita inginkan. Seperti itu. Berarti kita tuh harus bener-bener jatuh cinta, Betul. sejatuh-jatuh cinta itu ya sama hal yang lagi kita lakuin Betul. sekarang gitu ya, baik dalam pendidikan, dalam organisasi, dan hal-hal positif lainnya yang kita lakuin gitu ya. Nah, kalau untuk Putri Kampus nih ya, gimana sih cara kamu ngejaga citra kampus melalui intelektualitas, sikap, dan karya-karya positifnya itu? Boleh dijelaskan dulu? Nah, ini tuh hal yang paling menarik banget loh Sobat Asik. Kalau intelektualitas, kita adalah kaum intelektualitas ya, karena akademisi. Nah, kita harus melihat bagaimana karya kita ke depannya itu akan menciptakan karya positif dan juga citra positif di diri kita masing-masing. Contohnya saja pada saat di masyarakat ataupun bersama teman aja Mbak, kita kayak ngomong kasar, ngomong yang nggak benar-benar jelas, itu pasti melihat lah, katanya kaum intelektual, kok gitu sih ngomongnya, iya kan? Berarti semua itu adalah berasal dari habit.
kebiasaan. Gimana sih kebiasaan diri kita sendiri, mulai dari kedisiplinan, manajemen waktu, dan semua hal yang ada, itu bisa membuat karya positif. Nah, karya positif ini bisa menjadikan citra diri kita menjadi lebih positif. Contoh karya positif itu bisa dari hal terkecil. Contohnya kita menyapa saja bapak atau ibu dosen, atau sesama teman, bahkan kakak tingkat atau adik tingkat yang kalau kakak tingkat ya kita kan nggak gila hormat juga kan, dan adik-adiknya juga kita ya saling merangkul seperti itu sih Mbak. Nah akhirnya kita tuh bisa melihat citra positif kita tuh di mana sih sebagai kaum intelektual yang emang jadi role model bagi siapapun itu. Terutama kami putra-putri kampus itu kan dari Kementerian Pendidikan ya, yang emang melihat gimana sih pendidikan itu, dan sekarang itu kan pendidikan itu bukan hanya pendidikan intelektual tapi juga pendidikan moral. Seperti itu. Benar. Nah, kalau Ayu sendiri tuh ada nggak misalnya temennya gitu nanya tentang ini genre ini gimana sih, apa sih gitu? Ada nggak terus cara Ayu untuk menjelaskan ke teman-teman tentang duta genre dan genre itu apa tuh bagaimana gitu? Ya, jadi banyak ya kebetulan kasusnya teman-teman tanya tentang genre, terutama tentang PIK-R. Karena PIK-R itu kan di setiap sekolah bahkan di kampus itu ada. Dan waktu itu pernah ngajakin teman-teman untuk ayo masuk PIK-R, ayo masuk genre gitu ya. Iya. Dan mereka bertanya-tanya dulu nih, PIK-R itu apa sih? Genre itu apa? Tentunya cara Ayu adalah genre ini wadahnya buat kalian loh gitu. Yang Ayu beritahukan adalah genre ini adalah wadah. Untuk siapa? Untuk kalian gitu. Karena kalian adalah seorang remaja. Karena genre itu memang menyasar ke remaja ya Mbak. Tepatnya yang paling utama itu adalah ke remaja. Dan itu salah satu hal yang emang sangat relate nih kepada mereka gitu kan. Bahkan di genre pun kalian punya masalah apapun itu bisa loh kita bantu untuk selesaikan. Seperti masalah yang paling umum terjadi adalah masalah kesehatan mental mereka gitu. Apalagi anak-anak kuliahan nggak bisa kita hilangkan dari masalah kesehatan mental ini. Baik itu mereka stres karena kuliah, stres karena percintaan, dan lainnya gitu. Kan? Nah, apalagi remaja tuh sering yang namanya menutup diri ya Mbak. Nah itulah kalau kalian nggak berani untuk bercerita sama orang lain, cerita aja sama genre gitu. Menyiapkan wadahnya juga ya. Kita punya wadah buat kamu bercerita, buat kamu mengeluarkan semua yang kamu rasakan tanpa perlu dihakimi gitu. Mungkin secara singkatnya seperti itu aja jelaskan ke teman-teman gitu. Nah teman-teman buat yang mau cerita jangan suka dipendam, ini udah ada loh kita wadahnya gitu, genre gitu. Jadi teman-teman bisa cerita juga ke genre ya, dan genre juga menerima setiap cerita itu. Nah luar biasa sekali jawabannya, tapi masih ada yang lebih inspiratif lagi setelah ini. Tetap di Bisik Bincang Asik Labcom Jur Visip Unip.
Kita kembali lagi dalam program Bisik Bincang Asik Lab Komjur Visip Unip. Masih bersama narasumber keren kita ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian terakhir nih. Menurut kalian siapa sih sosok paling menginspirasi kalian nih dalam dunia duta dan dunia putra-putri kampus ini? Boleh dikasih tahu ke Sobat Asik nggak kira-kira siapa? Boleh dari siapa ya? Kita selalu bingung mau menentukan siapa yang menjawab duluan ya. Boleh Aisyah dulu. Oke. Kalau untuk sosok atau role model, jujur Aisyah banyak banget punya role model, Mbak. Yang pertama itu adalah orang tua. Karena orang tua Aisyah adalah orang tua yang emang benar-benar nggak sama sekali mengasih batasan untuk anaknya. Even Aisyah sendiri kan perempuan kan ya, biasanya kalau perempuan kan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi benar-benar orang tua Aisyah adalah orang tua yang open minded, yang nggak ada sama sekali untuk membatasi ruang lingkup dan gerak anaknya. Selama hal itu positif. Contohnya saja dalam memilih jurusan SMA, Aisyah antara IPA dan IPS itu disuruh bebas. Kalau orang tua pada umumnya tidak menutup mata ya, biasanya orang tua itu sebelum adanya kurikulum pendidikan yang sekarang ini yang dimana udah bebas, itu ada jurusan IPA dan IPS, dan orang tua yang masih punya stigma itu biasanya jurusan IPA katanya. Tapi orang tua Aisyah katanya ya terserah mau apa, nyamannya di mana. Kan Aisyah karena anak tua dipanggilnya Ayu. Oh, anak pertama. Iya, anak pertama dari 2 bersaudara. Terserah Ayu maunya kemana gitu kan. Ya, Aisyah bilang, Aisyah lebih sukanya ke IPS karena emang minat Aisyah tuh kayak di sosial. Tidak menutup kemungkinan lagi kalau emang di IPA tuh juga ada peminatannya di IPS-nya. Itu kemarin Aisyah tuh di kimia. Nah, mulai dari sana tuh Aisyah emang melihat, oh ternyata orang tua saya emang orang tua yang nggak ada membatasi anaknya. Ternyata dari SMP juga, alhamdulillah Aisyah ketua OSIS, dan SMA juga ketua OSIS lagi. Pertama perempuan yang dipilih oleh seluruh warga SMA. Alhamdulillah kayak emang orang tua tuh support apa aja sih kegiatannya gitu. Nah, dan terakhir di Putra Putri kampus ini kemarin ya, kan kalau kita karantina kan pulangnya malam ya juga sampai jam 12 malam gitu Mbak. Kayak emang yang dibahas itu adalah kegiatan-kegiatan yang harus dipersiapkan kan. Tapi orang tua Aisyah malahan support, ya udah nggak apa-apa, yang penting kasih tahu aja di mana. Mendukung penuh ya, selagi hal positif. Betul, kasih tahu aja di mana sama siapa aja, kan rame-rame kan ya, bareng-bareng teman-teman. Pulang juga tuh kayak diiringin sama teman-teman putranya gitu. Lalu yang kedua tuh, ini banyak banget ya role modelnya nih. Biar teman-teman juga mungkin wah ternyata mereka menginspirasi dari ini, cari tahu dan tiba-tiba terinspirasi juga kan boleh ya. itu. Yang kedua itu kalau untuk di Provinsi Bengkulu, Aisyah itu punya role model Bapak Dedi Wahyudi. Wali kota. Bapak Wali Kota ya. Iya, beliau Bapak, ini ada anaknya Pak. Kemarin sempat bincang juga sama beliau langsung di Gedung Merah Putih di rumah dinasnya beliau, dan emang beliau itu adalah orang yang semua kegiatan anak muda tuh pasti di-approve kok sama beliau. Di-support penuh iya, ya. Betul, kayak apa aja tuh kayak Aisyah kalau kegiatan tuh ya ngomong ke beliau gitu kan Mbak. Walaupun efisiensi nih di kota, tapi nggak apa-apa, ini dari Bapak pribadi Diusahakan gitu. Iya. banget ya. Terus karena beliau juga adalah salah satu wartawan kan, dan pernah jadi GM di suatu media di kota Bengkulu ini, bahkan di Provinsi Bengkulu, emang Aisyah dari jurnalistik kan ya, nah itu Klop banget iya, ya jadinya. klop banget. Ini salah satu role modelnya juga Mbak. Nah kalau di nasional, Aisyah juga punya role model lagi, itu Mutia Hafid, Menteri Komdiji sekarang. Nah Menteri Komdiji sekarang itu ternyata beliau adalah pernah menjabat sebagai ketua DPR dan berangkat dari seorang jurnalis. Jurnalis iya, juga jurnalis ya. dari salah satu media yang ada di Indonesia. Nah, sampai Aisyah itu pada suatu ketika tuh dikasih tiket gratis untuk nonton film beliau. Wah, Liora. tetap iya. dapat privilege juga ya, menarik itu. Kayak ternyata tuh beliau tuh dibalik karirnya yang emang bagus banget dan suaminya yang mendukung, beliau juga ada satu hal nih, kayak untuk punya anak tuh susah banget gitu nah Mbak. Dari film tersebut tuh dijelaskan gimana sih beliau, dan akhirnya pada suatu ketika beliau melewati bayi tabung dan akhirnya
lahirlah anaknya yang namanya Liora tadi. Oh. Iya, ternyata kan kayak kita tuh harus melihat setiap orang itu pasti mempunyai masalahnya masing-masing. Perjuangannya Iya, masing-masing itu nggak perjuangannya. mungkin lancar aja Iya, gitu betul. seperti yang kita lihat. Dan terakhir itu ada Najwa Shihab. So pasti Iya. ya. Siapa sih yang nggak ngeidolain Mbak Najwa Iya, gitu betul. ya? Emang orang yang serealistis itu menurut Aisyah dalam pandangannya terhadap semua hal, Mbak. Karena beliau ditawari untuk masuk ke parlemen manapun tuh menolak. Karena beliau masih kayak independen. Nggak tahu siapa sih yang dia inginkan. Pasti Aisyah rasakan, kita juga melihat lah ya sama-sama pasti Ayu dan Mbak juga ngelihat kan. Serealistis apa beliau untuk independensinya. Kayak ya beliau berdiri sendiri dan emang ngomong gitu kan sama Rocky Gerung juga gitu kan ya. Orang-orang yang open minded dan membuka pikirannya untuk melawan kayak pemerintahan yang kurang baik itu adalah role model Aisyah saat ini. Wow, keren-keren banget role modelnya. Nah, kalau untuk Ayu sendiri siapa aja nih? Boleh dijelaskan ke Oke. Sobat Asik? Kalau untuk role model itu Ayu ada tiga orang yang Tiga juga. benar-benar menginspirasi dan menjadi patokan Ayu dalam hidup. Gitu. Yang pertama tentunya adalah orang tuaku tercinta. So pasti itu Iya, ya. ibu dan juga ayah. Karena dari mereka banyak sekali Ayu belajar banyak hal, mulai dari arti dari kerja keras, usaha, dan juga ketulusan hati. Gitu. Jadi dari mereka juga Ayu belajar gimana sih caranya untuk menggapai suatu hal yang diinginkan gitu. Gimana caranya supaya hal yang ingin kamu capai itu bisa tercapai seperti itu. Dan sebenarnya sama juga ya orang tua Ayu sama dengan orang tua Aisyah, berdasarkan cerita Aisyah tadi ternyata kayak Bukan kakak adik kan? relate ternyata gitu. Iya, tahu-tahu Kayak, kembar. oh, ternyata relate nih gitu. Orang tua Ayu kebetulan juga tidak pernah mengekang, tidak pernah menuntut Ayu harus menjadi seperti apa Membebaskan gitu. juga, tapi selagi hal positif Betul, ya. ya bahkan dari kecil itu pilihan kemanapun itu tidak pernah ditentukan. Ayu mau masuk mana, mau masuk sini, oh ya it's okay gitu. Selagi itu pilihannya emang Ayu berminat di sana seperti itu dan juga emang bener-bener mau gitu. Terus juga betul ya kegiatan-kegiatan yang Ayu ikuti seperti organisasi ini sangat-sangat memakan banyak waktu dan uang dan juga tenaga. Seperti itu. Tapi dari orang tua nggak pernah kayak yang nggak usah lah ikut ini, nggak usah lah ikut itu, ngabisin uang doang, ngabisin tenaga doang gitu. penting Waktu di rumah pun bawa-bawa berkurang gitu gitu kan. kan. Itu enggak, paling mereka hanya nasihati itu hati-hati di jalan, hati-hati di luar gitu kan. Jangan semua mau diikuti gitu. Berkabar Iya, tentunya. Iya gitu. Dan dari orang tua tentunya. Terus yang kedua adalah salah satu senior di Duta Genre namanya adalah Mbak Bunga, Erina Bunga Saputri. Halo Mbak Bunga. Mbak Bunga, halo. Iya. Jadi Mbak Bunga itu adalah role model di Duta Genre Ayu nomor 1 karena salah satu alasan Ayu masuk ke Duta Genre itu berawal dari beliau. Beliau yang pertama kali datang ke SMA Ayu untuk menjelaskan terkait dengan Duta Genre itu seperti apa, genre itu apa dan juga BKKBN itu apa. Beliau yang menjelaskan ke Ayu dan juga beliau juga yang memotivasi Ayu untuk menjadi seorang Duta Genre seperti itu. Dan beliau itu adalah orang yang wanita yang sangat kuat, independen dan juga wanita karir. Waduh, bener-bener Iya. jadi ini ya sosok yang menginspirasi Sangat banget menginspirasi. ya. Ya dari segi karir dia sangat cemerlang, orangnya sangat pintar gitu ya, orangnya sangat pintar, bijaksana dan juga dia punya bisnis gitu kan di mana-mana dan itu sangat menginspirasi. Kebetulan saya juga tertarik kan dalam dunia bisnis dan dia tuh kayak sosok yang wanita yang sangat kuat dan sangat mandiri gitu dalam keluarganya. Jadi itu sangat menjadi inspirasi tersendiri bagi saya, baik itu sebagai Duta Genre atau sebagai pribadinya sendiri seperti itu. Terus yang ketiga adalah influencer atau juga artis Indonesia, namanya Prilly Latuconsina. Oh, siapa yang gak kenal? Siapa yang gak kenal Prilly kan? Ya, sosok wanita nasional yang benar-benar menginspirasi, bahkan banyak ya pasti semua orang, semua wanita di Indonesia itu sangat terinspirasi oleh beliau. Dia selain cantik, otaknya berisi, karirnya bagus, seperti itu. Gitu sih Mbak. Menarik banget. Mungkin dari role model yang diceritakan oleh kedua narasumber ini bisa kalian jadikan juga role model untuk kalian. Boleh dicari-cari tahu dulu siapa-siapa aja sih yang disebutin oleh narasumber kita ini. Nah, selanjutnya kalau untuk mahasiswa yang ingin ikut ajang serupa tapi masih ragu nih, ada pesan nggak dari kalian untuk mahasiswa-mahasiswa yang atau nggak harus ikut genre atau putra-putri kampus, organisasi lainnya gitu. Mungkin kan ada mahasiswa lain yang kayak
aku tuh mau ikut tapi ragu gitu. Kayaknya aku nggak itu gini. Nah, menurut kalian kalimat apa yang pas untuk memotivasi mereka? Boleh dari Aisyah dulu. Oke. Kalau hal tersebut tuh pasti ada keraguan ya di dalam diri kita masing-masing ya Mbak. Terutama keraguan itu tuh berasal dari insecure kalau kata anak Gen Z sekarang. Kalau menurut Aisyah, hal tersebut itu wajar. Tapi yang nggak wajar adalah kita menutup diri untuk segala hal. Kita menutup diri untuk nggak berorganisasi, kita menutup diri untuk nggak kenal orang baru, itu adalah hal yang nggak boleh sama sekali. Jadi mulai dari saat ini, bersosialisasilah. Nggak apa-apa main sama teman-teman tuh nggak apa-apa. Tapi lihat juga ke depannya kita harus apa. Karena apa yang kita lakukan saat ini, itu bagaimana kehidupan kita di masa depan. Betul. Seperti itu. Bener banget, jangan takut mencoba Betul. hal baru gitu. Iya. Kalau dari Ayu sendiri apa pesannya? Ya, pesannya adalah yang Mbak bilang tadi, jangan takut mencoba. Masa muda itu adalah masanya kalian untuk berkembang, masanya kalian untuk menentukan jati diri kalian mau ke arah mana gitu. Jadi jangan takut, kayak saya banyak ya teman-teman tuh yang kayak pengen deh jadi kayak kamu, punya prestasi dan sebagainya. Ya kuncinya satu, jangan takut mencoba. Iya. Saya dulu juga kok berawal dari takut gitu, dari rasa takut, tapi saya keluar dari zona nyaman itu, saya beranikan diri walaupun masih gugup, gemetaran dan sebagainya gitu kan, tapi kita mencoba. Gagal itu nggak masalah, kalian gagal, kalian coba lagi. Jadikan hal-hal gagal yang kalian lalui sebagai batu loncatan kalian nantinya untuk menuju titik paling tinggi dalam hidup kalian, seperti itu. Buat teman-teman, jangan pernah takut mencoba. Kalau gagal itu ya wajar ya teman-teman. Kalau kita nggak coba, kita nggak tahu tuh apakah mungkin, siapa tahu hal yang kita takutin ini malah yang membawa kita ke hal yang lebih hebat lagi di masa depan gitu ya. Nah, yang terakhir nih, boleh nggak kalian rangkum perjalanan kalian yang hebat banget ini menjadi satu kalimat, dan mungkin boleh kata-kata motivasinya juga buat Sobat Asik. Boleh dari Ayu terlebih dahulu. Oke, kalau sebenarnya akan panjang ya sebenarnya kalau menceritakan tentang perjalanan. Kalau secara singkatnya adalah perjalanan yang saya lalui itu berdasarkan dari kerja keras, perjuangan, dan juga keinginan untuk berkembang gitu. Dan juga satu kalimat yang ingin saya sampaikan kepada Sobat Asik di rumah, masa muda itu adalah masanya kalian untuk bersinar, jadi manfaatkanlah masa itu. Bagus banget ya. Nah, kalau dari Ayu sendiri, Ayu, aduh, karena habis ngomong sama Ayu ini. Buat dari Aisyah sendiri bagaimana? Oke, kalau Aisyah sih Mbak, tadi kan kita udah ngelihat kan ya, kalau jangan sampai takut untuk mencoba hal baru. Nah, dari mulai SMA itu tadi, ini kelas balik dikit aja ya, kalau mau diceritain tuh abis lah berminggu-minggu. Panjang episode kita ya. Nah, jadi pada saat SMA itu pertama kali Aisyah nyoba kegiatan nasional. Nah, pertama kali kegiatan nasional tuh emang bener-bener yang takut banget loh Sobat Asik, yang kayak, ih jangan-jangan dia gimana ya, karena kan beda ya, dari suku Jawa ke Bengkulu tuh pasti beda, pasti gimana. Ternyata keasikan dan mau lagi dan lagi, ternyata sama aja loh teman-teman kalau kita punya teman di mana aja. Dan enaknya lagi kalau kita keluar kota, misal kita ke Bali, ke Papua, itu punya teman di setiap daerahnya. Privilege jadinya ya. Bener banget, dan kayak kalau ada apa-apa tuh informasinya cepat, dan jangan takut untuk melakukan hal apapun itu. Dan untuk teman-teman, untuk Sobat Asik di rumah, dimanapun kalian berada, jangan sampai hal yang ada saat ini itu bisa merusak masa depanmu, dan jadikanlah kegiatanmu hari ini menjadi batu loncatan di kehidupan yang akan datang. Waduh, luar biasa banget ini kita. Udah berapa menit ya kita ngobrol, kayaknya sebentar banget gitu ya. Mau lagi? Mau lagi ya? Apa kita bikin season 2 ya kira-kira ngobrol lagi? Menarik. Nah, luar biasa sekali, banyak inspirasi, banyak cerita, banyak motivasi yang kita dapat dari narasumber kita ini. Nah, mulai dari semangat, tantangan, sampai pesan untuk kita semua sebagai mahasiswa. Nah, buat teman-teman juga, jangan seperti kata dua narasumber hebat kita, jangan pernah takut dalam mencoba. Dan untuk hal-hal baru, dan jangan takut manusia. Anak Gen Z sekarang kadang aku takut manusia karena aku introvert gitu ya. Nanti nggak bisa dapat privilege seperti yang didapatkan tadi kan. Kenal teman-teman baru, kenal lingkungan baru, suasana baru begitu kan. Itu kan termasuk privilege yang
sangat kita butuhkan juga di masa depan gitu kan. Terima kasih sudah hadir di Bisik Bincang Asik Labcom Jurvisip Unik. Saya Faiza Fia Ananda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Bisik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.